Teman-teman, selain pengertian value dalam 3 perspektif tadi, ternyata value juga memiliki fungsi yaitu sebagai ukuran baku yang mengarahkan kegiatan seseorang. Sebagai ukuran baku untuk menentukan bagaimana seseorang menampilkan diri terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Yang ketiga, sebagai ukuran baku untuk menilai orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian, value memungkinkan orang untuk mengadakan perbandingan antara dirinya sendiri dengan orang lain. Value menjadi ukuran baku untuk menentukan bagaimana cara meyakinkan orang lain. Teman-teman, dengan 5 fungsi yang dimilikinya, yaitu sebagai pengarah kegiatan, sebagai acuan untuk menampilkan diri, sebagai ukuran untuk menilai diri sendiri dan orang lain, sebagai ukuran untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan sebagai alat untuk meyakinkan orang lain, maka dapat diambil kesimpulan bahwa core value ASN berakhlak ini sangat penting bagi ASN dan bagi organisasi pemerintah, karena berdampak signifikan terhadap perubahan sikap perilaku ASN yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi. Teman-teman, melalui ilustrasi berikut ini, kita dapat melihat bahwa core value dapat memberi keuntungan yang nyata kepada pegawai yang menerapkannya. Dan sebaliknya, kerugian yang juga nyata bagi pegawai yang tidak mau menerapkannya. Pegawai yang menerapkan core value ASN akan lebih memiliki peluang untuk sukses dalam karirnya. Karena dengan konsisten menjalankan keseluruhan core value ASN tersebut, pegawai tadi akan lebih disukai pimpinan, rekan sejawat, maupun bawahan, selain tentu saja masyarakat atau stakeholder yang ia layani. Dengan core value yang diimplementasikan secara konsisten, seorang pegawai akan lebih dipercaya untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar, lebih dipercaya untuk menduduki suatu jabatan tertentu, lebih dipercaya karena di tangannya pekerjaan akan tertunaikan dengan baik, tuntas, memenuhi tujuan yang diinginkan, dan menghasilkan output dan outcome yang berkualitas. Dengan jiwa yang penuh dengan semangat melayani, tanggung jawab yang besar terhadap amanah yang diemban, kompetensi yang senantiasa terasah untuk menghadapi berbagai persoalan dalam bekerja dan berbagai perubahan lingkungan strategis, kemampuannya dalam menjaga lingkungan kerja tetap kondusif, harmonis, kesetiaannya kepada negara dan rakyat yang sudah memberinya kepercayaan, kemampuannya yang tinggi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan kepiawaian dalam menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak, membuat seorang ASN yang konsisten menerapkan core value berakhlak memiliki peluang untuk lebih berhasil ketimbang ASN yang tidak menerapkannya. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa berpegangnya seorang ASN pada core value ASN berakhlak secara logis dapat dipastikan akan memberikan kepada dirinya keuntungan yang sangat besar, sehingga tidak perlu ada keraguan sedikit pun untuk menerapkannya. Dan bagi pegawai yang enggan atau tidak percaya akan manfaat penerapan nilai-nilai dasar ini, sesungguhnya dirinya sedang menghambat kemajuan karirnya sendiri. Boleh dibilang, pegawai ini sedang merencanakan kegagalan dirinya sendiri. Pegawai yang tidak berorientasi pelayanan, tidak akuntabel, tidak kompeten, tidak harmonis, tidak loyal, tidak adaptif, dan tidak kolaboratif, akan kehilangan kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan peluang menerima rezeki yang lebih besar. Dan artinya itu semua berarti dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam bekerja. Sesuatu yang semua pegawai mencarinya. Teman-teman, ini adalah 7 nilai dasar ASN berakhlak, atau bisa kita sebut dengan 7 core value ASN berakhlak. Sekarang, bagaimana cara menerapkan core value ini di unit kerja kita masing-masing? Caranya adalah dengan mengikuti kode etik atau panduan perilakunya. Untuk value berorientasi pelayanan, maka cara menerapkannya adalah dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berarti kita sebagai ASN harus paham betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah dengan memiliki sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Sikap ini adalah standar perilaku ASN dimanapun di Republik ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah dengan cara melakukan perbaikan tiada henti. Artinya, seorang ASN dituntut untuk terus melakukan evaluasi atas kegiatan pelayanan yang diberikan, untuk memastikan apakah layanan yang diberikan telah sesuai
dengan kebutuhan dan telah memberi kepuasan kepada masyarakat. Untuk value akuntabel, maka cara menerapkannya adalah dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, dengan cara menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk value kompeten, maka cara menerapkannya dengan terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Lalu, berusaha untuk membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, dengan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Maka dari sini ASN harus memahami dengan baik ukuran-ukuran kualitas dalam pekerjaannya. Untuk value harmonis, cara menerapkannya adalah dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Lalu mengupayakan diri untuk mudah menolong orang lain, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk value loyal, cara menerapkannya adalah dengan senantiasa memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk value adaptif, cara menerapkannya adalah dengan cepat menyelesaikan diri, menghadapi perubahan. Kemudian, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Lalu, berusaha untuk senantiasa bertindak proaktif. Untuk value kolaboratif, cara menerapkannya dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Teman-teman semua, kata kunci dari value berorientasi pelayanan adalah responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Responsivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk merespon permintaan, keluhan, atau pertanyaan pelanggan dengan cepat dan efektif. Responsivitas yang baik dalam pelayanan dapat menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap produk atau layanan yang kita berikan. Kualitas adalah sejauh mana produk atau layanan yang diberikan memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan meliputi berbagai aspek, seperti kualitas produk atau layanan, kecepatan, kemudahan akses, tanggapan yang cepat, dan kemampuan organisasi untuk menyelesaikan masalah pelanggan dengan efektif. Kepuasan adalah perasaan atau sikap positif yang dirasakan oleh pelanggan setelah menggunakan produk atau layanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Kepuasan pelanggan terkait dengan sejauh mana produk atau layanan memenuhi atau bahkan melebihi harapan mereka. Teman-teman, untuk mengokohkan atau meneguhkan tekad untuk menerapkan value berorientasi pelayanan secara konsisten, maka ada kalimat afirmasi yang perlu senantiasa diucapkan oleh seorang ASN, yaitu, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan masyarakat. Mengulang terus kalimat afirmasi ini secara berkala memberi manfaat menguatkan tekad, memperbaharui semangat, dan menjaga konsistensi dalam penerapannya. Teman-teman, berikutnya adalah kata kunci dari value akuntabel, yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Integritas adalah pada kemampuan untuk bertindak dengan jujur dan adil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Seorang pegawai yang memiliki integritas yang baik dianggap memiliki moralitas dan etika kerja yang tinggi, serta dianggap dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan tugasnya. Konsisten adalah kemampuan seseorang untuk bertindak atau berperilaku secara tetap dan tidak berubah-ubah dalam situasi atau kondisi yang berbeda. Dalam konteks pribadi maupun profesional, memiliki sikap yang konsisten dianggap penting untuk memperkuat integritas, kredibilitas, dan kepercayaan dari orang lain. Dapat dipercaya, dapat berarti diandalkan, dapat dipercaya atau dapat dianggap sebagai kebenaran atau keandalan. Hal ini sering dikaitkan dengan seseorang atau sesuatu yang dapat diandalkan untuk melakukan tugas atau memberikan informasi yang akurat. Seseorang atau sesuatu yang dapat dipercaya memiliki reputasi yang baik dan dapat diandalkan dalam situasi tertentu. Ini juga berarti bahwa seseorang atau sesuatu tersebut dianggap dapat memenuhi harapan dan kriteria yang diinginkan. Dalam konteks bisnis, dapat dipercaya dapat merujuk pada kepercayaan yang diberikan seseorang atau organisasi untuk memenuhi kewajiban atau janji yang dibuat.
Sementara dalam konteks personal, dapat dipercaya dapat merujuk pada sifat kepercayaan atau kehandalan seseorang dalam hubungan interpersonal atau keluarga.